Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Hartono, sarjana hukum CPM. Saya mediator yang sudah bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia dan IPPI. Saya juga sudah disumpah untuk menjalankan profesi mediator ini sejak tahun 2015, sehingga insya Allah saya akan bisa bersikap profesional untuk membantu Bapak Ibu menyelesaikan sengketa yang Bapak Ibu hadapi, sehingga dapat tercapai perdamaian atau kesepakatan di antara Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, sekarang giliran Bapak dan Ibu saya mohon untuk berkenan memperkenalkan diri juga. Saya mulai dari Ibu dulu, silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Subhanallah, luar biasa Ibu Mawar ya. Jadi Ibu ini di samping ngurus rumah tangga, rupanya Ibu ini juga punya bisnis ya Bu ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Mawar ya. Iya, terima kasih Bu. Sekarang selanjutnya kepada Bapak. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Bapak Sanusi ya. Luar biasa Pak Sanusi ini rupanya termasuk salah satu pemiliknya Kota Langsa ya Pak ya. Bapak sudah lama menjadi pejabat tinggi di Kota Langsa ini. Sehat selalu Bapak Sanusi ya. Oke. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang mediasi itu. Bahwa mediasi seperti yang akan kita lakukan di sini itu termasuk salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sifatnya sangat berbeda dengan di pengadilan. Kalau di pengadilan, penyelesaian sengketanya melalui pendekatan hukum dan hakim yang akan memutuskan sengketa dari Bapak dan Ibu, sehingga nanti putusan pengadilan itu pasti akan ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Sangat berbeda dengan mediasi ini. Saya selaku mediator tidak dalam kapasitas memutuskan, tapi saya hanya mendampingi Bapak Ibu untuk mencari penyelesaian sengketa Bapak dan Ibu. Jadi sifatnya kalau mediasi itu adalah sukarela. Jadi Bapak dan Ibu sendiri yang berusaha untuk mencapai perdamaian itu, sehingga di dalam mediasi itu nanti tidak dikenal kalah menang, tetapi adalah win-win solusi. Artinya dapat dikatakan bahwa semua nanti akan menang. Bapak juga akan menjadi pemenang, Ibu juga akan menjadi pemenang dalam penyelesaian sengketa Bapak dan Ibu ini. Baiklah Bapak dan Ibu, sebagai mediator tentu saya nanti akan bersikap netral dan saya tidak akan mendikte atau mengambil keputusan, karena itu semua adalah penuh kewenangan atau hak dari Pak Sanusi dan Ibu Mawar. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai mediasi, maka tentu kita harus membuat tata tertib untuk bermediasi, supaya mediasi kita nanti bisa efektif, berjalan dengan baik, nyaman, enjoy. Jadi tentu harapannya adalah untuk mencapai kesepakatan atas sengketa yang Bapak Ibu hadapi. Untuk itu mungkin ini yang bisa Bapak Ibu setujui untuk dimasukkan sebagai tata tertib yang harus kita patuhi bersama. Yang pertama, Bapak dan Ibu, para pihak ini tidak boleh menggunakan kata-kata kasar, jorok, dan tidak sopan. Bagaimana Ibu Mawar, apakah bisa disetujui? Apakah Pak Sanusi juga setuju kalau ini dimasukkan dalam tata tertib?
Oke, terima kasih. Selanjutnya yang kedua, para pihak dan termasuk saya selaku mediator tidak boleh atau dilarang melakukan tindakan yang sifatnya fisik atau kekerasan. Jadi sampai contohnya misalnya sampai ada pemukulan itu tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Apakah ini bisa disetujui juga Bapak Ibu? Selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu, ini yang penting juga kita masukkan dalam tata tertib. Pada saat salah satu pihak menyampaikan pembicaraan, menyampaikan permasalahannya, maka pihak yang lain tidak boleh menyela pembicaraan itu. Jadi misalkan Bapak Sanusi sedang menyampaikan permasalahannya, Ibu Mawar harus bersabar dulu untuk mendengarkan, untuk menyimak, tidak boleh menyela. Nanti ada gilirannya Ibu juga akan diberi kesempatan untuk menyampaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Oke. Di samping ini semua Bapak Ibu juga boleh menyampaikan usulan apa yang kira-kira perlu dimasukkan dalam tata tertib ini. Juga Bapak Ibu mengenai waktu, jadwalnya, silahkan kita rembukan bersama tentang jadwalnya ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pelaksanaan mediasi nanti ada kemungkinan saya akan melakukan kaukus. Kaukus itu adalah pertemuan setengah kamar istilahnya. Jadi saya akan bertemu dengan Ibu tanpa kehadiran Bapak Sanusi. Juga nanti saya akan bertemu dengan Pak Sanusi tanpa kehadiran Ibu Mawar. Yang semuanya itu tujuannya untuk menggali apa informasi-informasi, apa unek-unek, apa kehendak-kehendak yang Bapak Ibu tidak bisa sampaikan ketika kita melakukan pertemuan bertiga ini. Mungkin karena pekewo, jadi ada sesuatu yang mengganjal di hati Bapak tapi tidak bisa disampaikan di hadapan kita bertiga. Nah, pertemuan kaukus ini tidak hanya saya yang boleh minta, tetapi Ibu mungkin kalau dibutuhkan juga boleh menginginkan kaukus. Bapak juga itu juga boleh meminta untuk dilakukan kaukus. Baiklah Bapak dan Ibu, karena masalah mediasi ini sudah cukup bisa dipahami kan Bapak Bune, mari kita selanjutnya menyusun jadwal mediasi. Mengenai jadwal mediasi ini, seperti saya sampaikan tadi, ini juga murni kesepakatan kita bertiga, Bapak dan Ibu serta saya selaku mediator ini dapat bersepakat untuk menentukan jadwal mediasi. Oke, Bapak Sanusi dan Ibu Mawar, segera kita mulai tahapan mediasi ini. Yang pertama, saya ingin memberikan kesempatan kepada panjenengan berdua untuk menyampaikan permasalahannya. Nanti secara bergiliran Bapak dan Ibu menyampaikan permasalahan-permasalahan yang panjenengan rasakan, dan tentu saya mengharapkan Bapak dan Ibu bisa menyampaikan harapan-harapannya apa dari Bapak Ibu supaya sengketa yang dihadapi panjenengan berdua ini bisa diselesaikan secara perdamaian. Untuk itu silahkan Ibu untuk terlebih dahulu menyampaikan permasalahannya. Ya, terima kasih Ibu. Tadi saya sudah menyimak apa yang disampaikan Ibu. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Sanusi untuk sama menyampaikan permasalahan yang Bapak hadapi dan harapannya apa. Silakan Bapak, silakan. Baiklah Bapak dan Ibu, dari pemaparan penyampaian dari panjenengan berdua, kalau boleh saya rumuskan, kalau boleh saya memahami Bapak Ibu nih, pada prinsipnya ada beberapa hal yang menjadi persengketaan dari Bapak Ibu ini. Yang pertama, Ibu merasa bahwa Bapak Sanusi ini telah melakukan
perbuatan fisik yang tidak disukai Ibu. Begitu ya Bu ya. Kemudian Ibu tadi juga menyampaikan bahwa sudah 1 tahun ini Pak Sanusi tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Betul ya Bu ya? Iya. Oke. Kemudian dari pihak Bapak tadi saya coba memahami bahwa Bapak Sanusi merasa tidak pernah melakukan apa yang disebut KDRT itu tadi. Betul begitu Bapak nggih? Kemudian Bapak Sanusi membenarkan bahwa selama 1 tahun ini tidak memberikan nafkah kepada Ibu. Tetapi hal itu dilakukan Bapak Sanusi karena ada alasannya. Pak Sanusi menganggap bahwa Ibu Mawar dalam posisi sebagai istri yang khusus, sehingga Pak Sanusi merasa bahwa Ibu Mawar tidak berhak mendapatkan nafkah dari Bapak. Betul begitu Pak ya? Ya. Oke. Satu hal yang perlu kita catat khususnya Ibu Mawar, tadi kita bersama mendengar sendiri bahwa Pak Sanusi tanpa gengsi, tanpa malu menyampaikan kepada kita bahwa pada prinsipnya Bapak Sanusi ini masih sangat mencintai panjenengan Bu, masih sangat sayang kepada Bu Mawar, dan beliau sama sekali tidak ada niat, bahkan tidak ingin untuk bercerai dari Ibu. Nah ini mudah-mudahan yang bisa direnungkan khususnya oleh Ibu Mawar, supaya sengketa yang selama ini terjadi bisa dapat segera mencari titik temu dalam perdamaian. Ya Bu, ya, saya kira begitu permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi, tapi dari sini saya menilai bahwa ada satu hal yang urgen yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, yaitu tentang kesalahpahaman atau ketidaksamaan pandang di antara Bapak dan Ibu tentang pemberian nafkah, tentang masalah nusus itu tadi. Di sini saya bisa usulkan kita bisa menghadirkan ahli fikih yang nanti akan memberikan pencerahan kepada kita tentang apa sih nusus itu, apa sih yang dikategorikan sebagai nusus itu, dan apa akibat-akibatnya. Ahli yang akan kita datangkan itu tadi bisa Bapak dan Ibu sepakat untuk menunjuk satu ahli saja. Tapi juga boleh misalkan Bapak berkehendak untuk menghadirkan ahli seorang, kemudian Ibu juga ingin mendatangkan seorang ahli sendiri. Tetapi Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan bahwa keterangan ahli itu nanti sifatnya tidak mengikat. Tapi walaupun tidak mengikat, saya berharap apa yang disampaikan ahli nanti bisa menjadi panduan bagi kita, bisa menjadi kompas bagi kita untuk kita introspeksi diri kita masing-masing untuk perbaikan perilaku kita ke depan, sehingga sengketa-sengketa semacam ini tidak perlu lagi terjadi. Begitu Bapak Ibu nggih. Kalau begitu kita jadwalkan untuk menghadirkan ahli itu. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dari sekian panjangnya kita bermediasi, akhirnya ada titik terang, ada titik temu bahwa Bapak Sanusi dan Ibu ini sepakat untuk berdamai dan tidak akan melanjutkan gugatan perceraian ini. Untuk itu, agar pelaksanaan perdamaian ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka saya akan membantu Bapak Ibu untuk merumuskan kesepakatan damai yang Bapak Ibu sudah sepakati tadi dan dituangkan ke dalam bentuk akta, dan nanti Bapak Ibu tinggal menyetujui dan menandatangani bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup mediasi yang kita lakukan, dan alhamdulillah perdamaian sudah kita capai. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sanusi, kepada Ibu Mawar atas kepercayaannya menunjuk saya selaku mediator untuk membantu Bapak Ibu menyelesaikan sengketa yang
hadapi bersama ini. Saya kira kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.